Hari ini kita akan belajar IPA yaitu tentang bunyi, anak-anak. Nah, kalian kan belum belajar apa itu bunyi. Nah, Pak Guru akan jelaskan. Di bukumu nggak ada, di buku cetak nggak ada, karena ini materi tambahan. Yang penting nanti kalian di rumah pahami, yang penting-penting boleh dicatat. Sebenarnya yang Pak Guru sharekan itu juga sudah rangkuman sih, tinggal kalian mempelajari saja. Nah, di sini bunyi. Bentar ya. Oke, anak-anak, ini kita akan belajar yaitu sumber bunyi, perambatan bunyi, dan pemantulan bunyi. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas bersama-sama ya. Apa itu sumber bunyi, perambatan bunyi, dan pemantulan bunyi. Nah, bunyi, sumber bunyi adalah sesuatu yang bergetar dan dapat menghasilkan bunyi. Nah, tahukah kamu contoh benda sebagai sumber bunyi? Nah, ini anak-anak, kalau kalian paham. Berikut ini adalah contoh benda sebagai sumber bunyi. Ini Pak Guru contohkan ada peluit. Peluit itu kalau kita tiup akan mengeluarkan bunyi, benar nggak? Ya, terus piano. Piano kalau kita mainkan keluar bunyi. Lonceng kalau kita pukul keluar bunyi. Biola kalau juga keluar bunyinya. Drum kalau kita pukul ya keluar bunyi. Itu contoh benda sebagai sumber bunyi. Masih banyak lagi contoh yang lain. Silahkan kalian nanti cari sendiri. Termasuk seperti gambar itu. Gitar itu kalau dimainkan juga akan keluar bunyi. Bunyi tidak dapat didengar jika tidak ada media yang merambatkannya. Media perambatan bunyi bisa melalui benda padat, benda cair, maupun benda gas. Jadi, dari manakah bunyi berasal? Bunyi itu berasal dari getaran benda yang dirambatkan melalui media padat, gas maupun cair. Nah, kemudian bagaimana sifat perambatan bunyi? Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas. Kemudian selanjutnya, contohnya anak-anak, saat dokter memeriksa detak jantung pasien, dia menggunakan yang namanya apa? Apa? Alatnya namanya teleskop. Stetoskop. Oh, kirain teleskop. Kalau teleskop itu apa? Teleskop untuk apa yuk? Melihat jarak jauh nggak sih? Melihat benda-benda
angkasa seperti bintang itu namanya teropong bintang, teleskop itu. Kalau stetoskop itu apa tadi? Alat untuk mendengar jantung pasien. yang memeriksa detak jantung pasien. Kemudian ada lagi contohnya itu saat ikan berenang dan berkecipak di dalam air atau dua batu dibenturkan di dalam air, telinga manusia dapat mendengar benturan tersebut. Nah, itu contoh untuk perambatan bunyi. Kemudian, saat terjadi hujan deras disertai petir, suara menggelegar petir terdengar oleh telinga. Itulah contoh perambatan bunyi. Sifat bunyi lainnya yakni bunyi dapat diserap anak-anak. Oleh karena itu, manusia menciptakan alat peredam bunyi seperti busa, wol, atau karpet yang berbahan lentur. Lalu, peredam bunyi merupakan suatu alat yang digunakan pada ruang musik atau bioskop berbahan berbahan seperti apa? Yaitu tadi bisa digunakan busa, wol, atau bahan lentur lain. Kalau kalian sudah masuk ke studio musik, pasti di situ dipasang yang namanya peredam. Jadi ketika kita keluar dari ruangan itu, saat ruangan itu masih digunakan untuk bermain musik, di luarnya itu lirih, ya masih terdengar tapi sangat lirih, nggak seperti ketika nggak ada peredamnya. Kalau misalnya kita main musik di sekolah nih, mainnya di aula lantai 3 kita itu, kalau kita tidak kasih peredam, nanti sampai kelas kita yang di depan sini pun terdengar. Tapi dengan adanya ruangan yang diberikan peredam, maka kalau misalnya ada yang main musik di lantai 3 tempat olahraga kita itu, di depan sini tidak terdengar. Tuh fungsinya. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, satu lagi sifat bunyi, yaitu bunyi dapat dipantulkan anak-anak. Hal ini terjadi saat bunyi mengenai benda padat. Contohnya dinding, batuan, atau besi. Ini bukan bantuan ya, tapi batuan. Tak heran ketika sedang berada di dalam gua atau rumah kosong, tak ada benda apapun di dalamnya, suara dan bunyi-bunyian terasa dekat. Hal ini dikarenakan bunyi menggema dan menggaung. Sifat bunyi ini dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut atau mengukur panjang gua. Kalian sudah pernah belum ketika di mana, pokoknya di suatu tempat atau di mana kalian teriak itu memantul suaranya. Misalnya nih, Pak Guru panggil Bernard gitu, nanti setelah Pak Guru panggil Bernard gitu, nanti ada menggema lagi Bernard gitu. Nah, itu yang disebut dengan sifat bunyi yang dapat dipantulkan. Memantul, bunyi itu dapat memantul. Itu tadi contohnya ketika di gua, itu kalau kalian berteriak otomatis akan memantul. Misalnya kalian berada di sebuah tebing, nah, yang di sekitarnya itu terdapat tebing-tebing tinggi lainnya.
Kalau kalian teriak juga pasti akan memantul suaranya. Itu bedanya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk spesifikasinya kita akan membahas yang namanya media perambatan bunyi. Dengan bunyi, manusia dapat mengenal suara, membedakan suara, mendengarkan lagu, dan banyak hal lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau didengar, ditangkap oleh telinga. Sedangkan perambatan bunyi adalah cara bunyi merambat melalui berbagai media. Contohnya, bunyi yang keluar dari alat musik yang dimainkan, suara televisi atau radio, suara petir, suara tepuk tangan, suara burung berkicau, kucing mengeong, dan masih banyak lagi. Jadi kalian harus tahu ya, bedanya antara bunyi dan perambatan bunyi itu apa? Kalau bunyi itu sesuatu yang terdengar atau ditangkap oleh telinga, sedangkan perambatan bunyi caranya ya namanya. Cara bunyi itu merambat melalui berbagai media. Lanjut. Adapun beberapa sifat bunyi antara lain membutuhkan media untuk merambat, itu yang pertama. Ini sifat bunyi antara lain membutuhkan media untuk merambat, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Ini sifat-sifat bunyi. Ini harus kalian pahami. Siapa tahu juga nanti muncul di soal ulangan atau PAS. Salah satu sifat bumi. Salah satu sifat bunyi yang akan kita bahas adalah bunyi membutuhkan media untuk merambat. Artinya, bunyi tidak bisa merambat pada ruang hampa. Harus ada media perambatannya, yaitu berupa benda padat, benda gas, atau cair. Lanjut. Nah, bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Perhatikan nih. Salah satu manfaat utama bunyi bagi kehidupan manusia adalah untuk mengenal suara dari masing-masing makhluk hidup, anak-anak. Kalian bisa mendengar dan membedakan bagaimana suara burung dan anjing. Inilah salah satu manfaat bunyi yang merambat melalui udara. Kita juga dapat mendengarkan lagu atau musik karena peran perambatan bunyi melalui udara. Tuh, contoh perambatan bunyi melalui udara itu contohnya dapat Pak jelaskan itu. Bunyi yang dihasilkan dari radio maupun alat musik merambat melalui udara untuk bisa sampai ke telinga kita. Partikel-partikel udara membantu kita untuk menangkap bunyi yang digetarkan oleh sumber bunyi. Udara juga digunakan untuk membiaskan suara petir ketika hujan. Suara petir di malam hari terdengar lebih keras daripada di siang hari. Ini terjadi karena kerapatan udara di siang hari lebih renggang dibandingkan pada malam hari.
Misalnya nih, misalnya kalau kalian mendengarkan musik, misalnya tetanggamu itu ada yang hajatan misalnya, hajatan, kemudian ada hiburan musiknya. Nah, kalau kalian mendengarkan suaranya itu pada siang hari, itu tidak terlalu terdengar. Beda lagi kalau malam hari. Malam hari itu identik dengan sunyi. Dan itu tadi, udara itu lebih padat di malam hari daripada di siang hari. Jadi, dia akan terasa, kita mendengarnya itu akan terasa lebih keras suaranya dibandingkan pada siang hari. Itu ya. Dicatat nih sambil dipahami. Misalnya ada pertanyaan nih. Kenapa suara yang kita dengar pada malam hari itu lebih keras dibandingkan pada siang hari? Kalian harus bisa menjawab. Ya. Yang menjadi catatan nanti pada pembahasan bunyi ini pasti Pak Guru buat soal di PAS, jadi dipahami benar. Lanjut. Bunyi merambat melalui benda padat, anak-anak. Kalau tadi gas atau udara, sekarang bunyi merambat melalui benda padat. Benda padat dapat merambatkan bunyi, antara lain ada aluminium, besi, kayu, batu, dan sebagainya. Contohnya, saat kamu bermain telepon dari kaleng yang dihubungkan dengan benang, kamu dapat mendengar suara dari dalam kaleng karena bunyi sedang merambat melalui benda padat. Penting untuk diketahui, bunyi lebih cepat merambat melalui benda padat daripada media yang lain, anak-anak. Ini terjadi karena benda padat memiliki partikel yang lebih rapat untuk merambatkan bunyi. Melalui benda padat pula, bunyi dapat menunjukkan sifatnya, yaitu dipantulkan. Itu tadi contoh sederhananya itu tadi. Kalau kalian pernah bermain, misalnya membuat telepon-teleponan terbuat dari kaleng, ada 2 kaleng yang dilubangi, terus misalnya nih, Boas berada di TK, terus si Gloris berada di SD. Nah, kaleng yang satu dipegang Boas, yang satu dipegang Gloris, nah tapi diberi benang atau tali. Nah, dengan jarak yang lumayan cukup jauh, si Boas ngomong aja, Telepon-teleponan, Pak. Ya, gimana? Kayak telepon-teleponan. Iya, itu kan seperti telepon-teleponan. Ketika kamu ngomong dari TK, Gloris akan tetap mendengarnya di SD. Yaitu tadi karena suaranya dipantulkan atau dihantarkan menggunakan tali tersebut sampai ke... Iya, silakan. Jadi bunyi itu merambat ya anak-anak ya, lewat tali itu. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa bunyi itu lebih mudah merambat melalui benda padat. Oke, lanjut. Selanjutnya, bunyi merambat melalui benda cair. Nah,
Pernahkah kalian melakukan percobaan mendengarkan bunyi yang dihasilkan dari tumbuhan batu, tumpukan batu di dalam air? Pasti belum pernah. Bunyi yang dihasilkan dari tumpukan batu dapat didengar oleh telinga kita yang berada di luar air. Ini terjadi karena air merupakan media perambatan bunyi juga. Manfaat bunyi yang merambat melalui benda cair dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik, anak-anak. Nah, misalnya nanti ada pertanyaan lagi nih. Cara mengukur kedalaman laut itu menggunakan memanfaatkan bunyi misalnya. Mengukur kedalaman laut itu memanfaatkan bunyi yang merambat. Nah, pertanyaannya, apakah nama gelombang yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut? Nah, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Jawabannya apa, anak-anak? Jawabannya apa, yuk? Kok nggak ada yang jawab? Menggunakan gelombang ultrasonik. Nah, gelombang ultrasonik. Fungsinya untuk apa? Memancarkan bunyi ke dalam air laut yang dalam sampai menyentuh laut, dasar laut. Ya, itu fungsi. Misalnya, apakah fungsi dari gelombang ultrasonik saat mengukur kedalaman laut? Nah, nanti kamu bisa menjawab itu. Bunyi dari dasar laut tersebut akan dipantulkan kembali ke perahu sehingga para ilmuwan dapat menghitung jarak kedalaman laut. Namun, perambatan bunyi melalui media cair lebih lemah dibandingkan dengan perambatan bunyi melalui udara. Jadi, levelnya begini, anak. Media perambatan bunyi yang paling tinggi itu tadi, yang paling bagus apa? Nah, Pak, yuk. Tiga media perambatan. Jadi, levelnya begini, anak. Media perambatan bunyi yang paling cepat itu yang pertama itu benda padat. Ya, benda padat. Benda apa? Benda padat, gas, baru cair. Nah, itu levelnya seperti itu. Yang paling cepat menghantarkan perambatan bunyi itu benda padat. Yang kedua itu udara atau gas, baru apa? Yang terakhir? Air. Ya, air. Air ini yang paling lemah. Cair. Air ini yang paling lemah untuk merambatkan sebuah bunyi. Lanjut. Nah, sekarang ada yang namanya pemantulan bunyi. Apa itu pemantulan bunyi? Nah, apakah yang dimaksud dengan bunyi pantul? Bunyi pantul yaitu bunyi yang dihasilkan dari pemantulan bunyi pada permukaan benda yang keras. Di manakah proses terjadinya bunyi pantul? Nah, di sini macam-macam bunyi pantul. Yang pertama itu ada gaung atau perdam. Gaung atau perdam adalah bunyi yang dipantulkan
oleh dinding dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari sumber bunyi. Gaung berbunyi dengan waktu yang bersamaan dengan bunyi aslinya, anak-anak. Sehingga bunyi gaung tidak terlalu jelas atau mengganggu. Contohnya gaung biasanya terjadi di studio musik yang tidak memiliki peredam suara. Gaung ini terjadi di studio musik yang tidak, ya anak-anak ya, yang tidak memiliki peredam suara. Terus ada gema, anak-anak. Apa itu gema? Gema adalah bunyi yang dipantulkan oleh dinding dengan jarak yang jauh dari sumber bunyi. Gema berbunyi setelah bunyi asli selesai dilakukan, sehingga gema terdengar dengan jelas. Contoh, gema terjadi ketika kita berteriak di lapangan yang kosong, yang dikelilingi tebing atau bukit-bukit, dan di dalam gua. Nah, sekarang kamu sudah memahami mengenai bunyi pantul dan macamnya. Wah, masih lama. Oke, nggak apa-apa. Itu penjelasan tentang macam-macam pantulan bunyi, terus perambatan bunyi, pengertian bunyi. Nah, di sini sekarang ada soal, anak-anak. Nih, silahkan kalian kerjakan. Kerjakan di sekolah saja supaya nanti kalian di rumah juga nggak perlu mengerjakan lagi. Ada 4 soal, silahkan dikerjakan. Pak, soalnya juga ditulis ya? Ya, soalnya tetap ditulis. Biar kalian paham. Yang di rumah juga bisa lihat di Google Classroom, ada Pak Guru Kos. Anak-anak, Pak Guru izin ini Zoom-nya dikeluarin sebentar ya. Kita masuk lagi pukul 8.45. Pak Guru mau convert rekaman Zoom ini, terus Pak Guru upload di YouTube supaya nanti kalian bisa melihatnya kembali. Begitu ya anak-anak ya. Paham ya? Kalian yang di rumah Jam lihat. berapa, Pak? Hah? Masuk jam berapa? Jam 9.45. Jam 8.45 anak-anak. Jadi jam 9 kurangnya 15 menit. Ya. Sambil kalian mengerjakan, Pak Guru mau convert ini video Zoom ini. Paham? Paham ya? Oke. Silahkan dikerjakan dulu soal-soalnya. Pak Guru mau convert dulu ini. Yang di sekolah bisa lihat ini.
Boleh lihat HP, boleh. Yang bawa HP dilihat aja HP-nya, lihat di Classroom. Ini Pak Guru keluarkan dulu ya anak-anak ya Zoom-nya ya. Iya, Pak. Ya, Kak.